Ya, menjadi aplikasi yang begitu penting saat ini, namun Peduli Lindungi juga mendapat beragam keluhan begitu ya dari masyarakat, mulai dari kesulitan mengakses, kemudian ada data yang diperlukan tidak tersedia, kemudian juga hingga kesulitan memindai barcode. Ini biasanya kalau akan masuk ke mall, saya juga sempat juga nih agak kesulitan untuk memindai barcode. Kita akan membahas lebih lanjut soal sederet keluhan di aplikasi Peduli Lindungi bersama Chief Digital Transformation Office dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Pak Setiaji. Pak Setiaji, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ir. Pagi Sehat Pak, ya? nanti kami juga atau kita juga akan menerima telepon Anda Saudara untuk bertanya langsung jika ada keluhan terkait aplikasi Peduli Lindungi di nomor 021 5366 0500. Saya ulangi 021 5366 0500. Nanti akan saya serahkan langsung pertanyaannya ke Pak Setiaji untuk dijawab nih. Pak Setiaji, mungkin kita Ya, bahas dulu di segmen pertama ini kalau sejauh ini sebenarnya kan aplikasi Peduli Lindungi ini sejak awal dibentuknya kemudian juga masyarakat sudah banyak yang divaksin, ini akan menjadi sangat penting sekali ya kalau saya lihat ke depannya juga begitu. Tapi sejauh ini sosialisasi yang dilakukan baik dari Kementerian Kesehatan melalui CTO kemudian juga koordinasi dengan kementerian lainnya seperti Kemenkominfo, Satgas, seperti apa Pak? ya. Jadi kita menyadari ya memang masih ada beberapa kekurangan gitu. Kita terus mengimprove layanan ini dari sisi performance, security, tata cara untuk mendapatkan vaksin dan lain sebagainya. Nah ini tiap hari terus kita koordinasikan bersama dengan kementerian terkait, salah satunya juga Kominfo ya, karena pusat data kita ini kan ada di pusat data nasional yang dikelola oleh Kominfo, termasuk juga dengan BSSN terkait dengan security. Ya. Nah ini selalu dilakukan improvement dan terus dimonitor bersama juga dengan Kemenko Marves ya. Oke, berarti memang lintas kementerian juga. Kami juga paham bahwa ini adalah sesuatu yang baru juga bagi masyarakat. Kemana-mana sekarang kan harus scan dulu untuk syarat masuk begitu ya Pak ya. Masih Betul juga sekali. banyak adaptasi yang dilakukan oleh sejumlah kementerian termasuk Kementerian Kesehatan. Nah Pak, mungkin bisa diulangi sedikit manfaat dan apa sih nanti baiknya untuk menggunakan aplikasi ini untuk edukasi juga kepada masyarakat agar mungkin masyarakat yang belum ingin menggunakan ini tapi kan nanti kedepannya juga sebenarnya harus juga menggunakan ini. Silakan Pak. Ya, jadi Peduli Lindungi ini punya 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk screening. Jadi screening ini kita lakukan untuk memastikan bahwa yang masuk ataupun yang ada di bandara, di pesawat, di kereta, di mall, dan lain sebagainya adalah benar-benar orang yang sehat ya. Nah, kedua adalah fungsi tracing, di mana kita bisa melakukan trace ke belakang ya, kurang lebih 5 sampai dengan 6 hari. Oke. Jika ada orang yang pada waktu masuk negatif, kemudian 2 hari atau 3 hari kemudian positif. Nah, jadi kita bisa tahu siapa kontak eratnya, sehingga dengan cepat kita bisa mengelola outbreak tadi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi otomatisasi. Nah, otomatisasi ini kita akan menyesuaikan dengan PPKM-nya. Jadi kan ada batasan ya, masuk untuk kapasitas. Jadi kita bisa otomatis melakukan pembatasan kapasitas tadi berdasarkan PPKM levelnya, bisa 50%, 75% atau 25%. Nah itu ketiga fungsi tadi. Nah kenapa ini kita lakukan? Pertama tentunya kita ingin aktivitas ekonomi tetap bisa berlanjut ya. Namun prokes ataupun kesehatan bisa tetap kita jaga gitu, sehingga keduanya saling berimbang. Oke, Pak, sejauh ini di mana saja Pak? Bila warga, ya kita tahu ya ada fasilitas publik, kemudian juga kalau tidak salah ini ada transportasi publik juga yang nantinya akan menggunakan Betul. Peduli Lindungi. Tapi kalau sejauh ini mungkin bisa dirinci sedikit di mana saja dan nanti ke depannya akan di mana lagi. Jadi memang ini akan bisa paham juga kita bahwa ini Ya. akan sangat penting sekali untuk digunakan begitu. Ya, jadi saat ini sudah dilakukan di puluhan, di ribuan tempat ya, ribuan outlet, kurang lebih ada 6.000 lebih. Outlet pertama di industri ya, di Oke. industri, terus kemudian di beberapa kantor pemerintahan, terus kemudian juga kita sedang melakukan uji coba juga di beberapa tempat ibadah, termasuk juga dengan sekolah, dan tentunya juga mall, kereta api ya, saat ini juga dengan komuter lain kita sedang lakukan uji coba juga, kemudian untuk naik kereta api, kemudian juga pesawat, pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang sedang kita lakukan juga adalah di sekolah. Nah, di sekolah ini modelnya agak berbeda, ya, karena kita tahu anak sekolah itu tidak memiliki apapun tidak boleh masuk dengan menggunakan handphone ya. Nah, jadi di sekolah itu justru kebalik, kita yang akan memberitahukan apabila ada yang positif anak muridnya ataupun gurunya. Oke. Jadi kita melakukan kombinasi.
untuk mengatasi tadi tidak adanya handphone di lokasi tersebut. Nah, kemudian kita juga akan memperluas di tempat-tempat lain seperti wisata ya. Terus kemudian sekarang tempat wisata sudah ada beberapa. Terus kemudian juga tempat-tempat lainnya ya, seperti sekarang kurang lebih ada kategorinya udah hampir 25 kategori. Oke. Ya, termasuk sport, olahraga, gedung pertemuan, dan lain sebagainya. Sudah menjangkau di seluruh provinsi Pak atau seperti apa? Ya, ini hampir seluruh provinsi, hanya ada beberapa saja, karena kita juga mempertimbangkan terkait dengan kapasitas vaksinnya juga. Oke. Ya, jadi kalau di lokasi tersebut vaksinasinya sudah lebih dari 50% ya, atau mendekati 40%, itu baru kita buka. Jadi memang ini tidak diberlakukan secara menyeluruh dulu, kita lakukan secara bertahap untuk memastikan pertama jangkauan vaksinasi, terus kedua juga terkait dengan prokesnya, karena kita harus mengatur prokesnya seperti itu. Nah Pak, ini kan kalau terkait sertifikat vaksin begitu ya, mungkin tadi ada juga di paket berita sebelumnya bahwa nggak keluar nih sertifikat vaksinnya. Atau ada yang sudah vaksin sekali, 2 kali, tapi tidak memiliki smartphone misalnya, tapi dia harus menggunakan fasilitas publik atau ke mall atau untuk membeli sesuatu di swalayan begitu. Seperti apa sih Pak yang harus dilakukan begitu? Ya, jadi memang ini ada permasalahan di hulu ya, artinya data tidak diinput secara lengkap. Jadi jika data diinput secara lengkap mulai dari namanya sesuai KTP ya, terus kemudian ada nomor handphonenya, nah itu otomatis langsung akan kita kirimkan SMS. Nah SMS itu digunakan untuk ada link download untuk sertifikatnya. Kemudian di sisi yang lain juga langsung muncul juga di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian bagaimana untuk yang tadi disampaikan ya, masyarakat yang tidak mendapatkan sertifikat padahal sudah vaksin. Nah, ada 2 kemungkinan. Ya, pertama memang belum diinput oleh fasilitasnya, Vaskesnya. Kemungkinan karena pada saat itu sedang rame ya, kemudian diinputnya belakangan. Nah, kedua adalah sudah diinput tetapi ada yang salah. Mulai dari tidak diinput nomor telepon, terus kemudian namanya disingkat, ya misalnya contoh Muhammad Abian Denawa. Nah, itu ternyata disingkat jadi Abian Denawa. Oh, itu juga bisa menyebabkan itu ya tadi ya, error ya? Betul. Nah, caranya bagaimana? Jadi coba Anda, para pemirsa, pastikan dulu apakah Anda sudah tercatat atau tidak. Bisa masuk ke cekmandiri.pedulilindungi.id. Ini hanya masukkan nick-nya saja. Oke. Jadi dicek nick-nya, kemudian ternyata status vaksinnya sudah. Oke. Atau kemudian vaksinnya belum ada, belum tervaksin. Nah, kalau belum tervaksin, bisa dipastikan itu belum diinput oleh Vaskesnya. Nah, kalau sudah, baru masuk ke web Peduli Lindungi. Jangan langsung ke aplikasi Peduli Lindungi, karena tidak akan tercatat di sana. Jadi masuk dulu ke pedulilindungi.id setelah ada status vaksinnya, kemudian dilengkapi nama, vaksin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu bisa diklaim. Nah, selanjutnya baru bisa masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki handphone? Sebenarnya di aplikasi Peduli Lindungi itu bisa masukkan kurang lebih ada 4 orang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi bisa menggunakan handphone, misalnya anak ya, bisa menggunakan handphone orang tua atau kakak dan adik ya, itu bisa melakukan hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya kalau akhirnya sudah tidak bisa juga menggunakan handphone karena terbatas tadi? Sebenarnya kita juga punya fitur lain ya, seperti di bandara, itu tinggal masukkan nick-nya, kemudian akan keluar statusnya. Apakah layak untuk masuk pesawat ataupun tidak. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Namun ini memang belum kita jalankan ya. Oke, berarti memang niatnya nanti pada akhirnya ini ada satu big data begitu ya Pak ya, untuk memantau juga secara otomatis, secara sistem bahwa ini masyarakat sudah divaksin apakah belum gitu ya, secara integratif gitu. Ya. Jadi sudah ada status masyarakat ya. Termasuk sebelum bepergian ya. Jadi cek dulu statusnya. Sehingga jangan sampai nanti ke mall kemudian statusnya ternyata hitam gitu ya. Jadi tolong dicek dulu di website. Pak Setiaji, ini bahkan kalau untuk yang dari vaksinnya ini dilakukan di luar negeri itu seperti apa ya Pak ya? Misalkan baru vaksin luar negeri, setelah sekolah di sana kemudian pulang ke Indonesia, apakah itu akan juga terintegrasi nanti atau seperti apa? Ya, kita baru saja juga meluncurkan ya minggu lalu, kurang lebih 5 hari yang lalu. Jadi jika ada WNI ya, yang vaksin di luar negeri, itu bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke web
vaksinln.bpo.kemkes.go.id. Nah, kemudian masukkan profil kalian ya, kemudian upload sertifikat vaksinnya. Nah, setelah itu nanti tunggu, kita akan verifikasi kurang lebih maksimal 3 hari. Nah, setelah itu akan mendapatkan balasan bahwa Anda sudah diverifikasi dan menyatakan bahwa vaksinnya valid. Nah, setelah itu langsung masuk ke websitenya Peduli Lindungi untuk diklaim sertifikatnya. Nah, setelah itu Anda bisa menggunakan Peduli Lindungi ini. Ya, jadi kurang lebih hingga saat ini sudah ada yang mengajukan 7.000 ya WNI, 7.000 WNI yang mengajukan untuk sertifikatnya, dan kita sudah melayani kurang lebih 2.000. Oke, berarti nggak masalah ya, tinggal dicari aja nanti informasinya, tinggal masukin data-datanya, nanti juga akan langsung diberikan sertifikatnya. Oke, Pak Setiaji, kita sudah ada 2 penelpon, tapi kita tahan dulu, nanti apa keluhannya, kita akan berbincang mengenai keluhan lebih banyak di segmen berikutnya. Anda tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, kalau mau telepon saja, nanti kita langsung coba kasih pertanyaannya ke Pak Setiaji. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.